Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim. Pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin, waktunya program Bebas Hutang hadir di hadapan Anda. Anda bisa menyaksikan program ini selama 1 jam ke depan lewat satelit Palapa 7272 horizontal atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285, serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari Google Play Store. Caranya silahkan install aplikasi Salam TV dari handphone Android Anda, tentunya lewat aplikasi Google Play Store. Sahabat muslim, Anda juga yang aktif mendengarkan program ataupun siaran radio Arisala FM 95,7 Santun Menyapa Ilmiah Berbicara juga bisa bergabung di kesempatan kali ini. Selama 1 jam ke depan Anda silahkan bisa berinteraktif lewat telepon ataupun SMS untuk menanyakan nanti mungkin atau sekedar sharing terkait permasalahan Anda yang ada kaitannya dengan hutang pastinya. Nah, di kesempatan kali ini senang sekali hari Senin ya, tepatnya tanggal 20 Januari 2020 saya ditemani oleh dua narasumber biasa ya. Tapi kali ini seperti raja-raja ya yang hadir di hadapan Anda semua sahabat muslim ya. Di sebelah kanan saya seperti biasa ada narasumber tetap kita, penggiat anti riba, ada Pak Abu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sehat. Kemudian ada Bang Iqbal. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah Mas Abrar. Alhamdulillah sehat ya. Saya jadi teringat nih ya, kasus yang belakangan ini sedang heboh ya. Kasus kerajaan-kerajaan ini bukan dari kerajaan itu ya Pak ya. Ya, dan bukan juga kerajaan baru ya. Bukan. Ini dalam rangka apa nih pakai pakaian raja? Ini kan apa namanya istilahnya Pak? Telah dari Tanjung Balai. Tanjung Balai ya. Khas Melayu, Melayu ya. Tanjung Balai. Okay. Jadi kan kebetulan kita dari masyarakat tanpa riba, Bang Abror, insya Allah lusa, tanggal 22-23. Hari Rabu berarti ya. Rabu insya Allah. Rabu dan Kamis. Kita mengadakan seminar sukses mengembangkan harta tanpa riba di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai. Jadi untuk itu maka kami seperti raja-raja di Tanjung Balai lah artinya. Oke, jadi sahabat keluarga muslim ini hanya untuk warga Tanjung Balai atau seluruh Sumatera Utara yang mau ikut gimana caranya? Indonesia justru. Oh, seluruh Dan Indonesia. bahkan ya kadang dari Malaysia juga ada ikut ya. Jadi kebetulan pada tanggal 22-23 nanti dilaksanakan di Tanjung Balai. Memang panitianya itu masyarakat tanpa riba, koordinator wilayah Sumut. Oke, kenapa memilih Tanjung Balai Pak Abu tempatnya? Korwil kan kita di Sumatera Utara ini ada beberapa korda. Ada Kota Medan, Korda Medan, Deli Serdang, kemudian Asahan Labuan Batu, termasuklah Tanjung Balai. Kemudian ada di Tapanuli dan ada beberapa yang lain. Nah, kebetulan ini memang memang kita sangat membutuhkan sekali nih karena di Asahan Labuan Batu itu kan selain Tanjung Balai, Kisaran, Rantau Prapat, kemudian Labusel, Labura, itu memang di mana-mana ya. Banyak saudara-saudara kita yang memang harus diselamatkan dari hutang dan riba. Oke, baik. Nah, Kak, masih ada kuota nggak kalau misalkan ada yang ingin daftar gabung? Masih ya? Sampai di on the spot juga masih kita bisa, karena ya? memang kita siapkan tempat memang lebih kurang 300 sampai 500 orang. Oke, jadi warga Sumatera Utara, kemudian Tanjung Balai atau bahkan nasional ya, yang ingin mengikuti kegiatan dari masyarakat tanpa riba ini ya, ini silakan bisa bergabung ya, nanti langsung kontak masyarakat tanpa riba, kemudian kegiatannya itu berlangsung nanti hari Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Pekan ini ya, iya. di Tanjung Balai. Baik sahabat muslim, kita akan kembali ke program Bebas Hutang kali ini. Ini temanya luar biasa sahabat muslim ya, soal waktu produktif menjadi sia-sia ya karena masalah hutang gitu. Nah, kira-kira Pak Abu kenapa nih kita membahas masalah waktu produktif yang sia-sia terbuang karena masalah hutang? Ya, mungkin gini ya, istilahnya kita waktu saya pribadi nih, saya cerita pengalaman pribadi bahwa ketika kita membuka usaha itu kan awalnya memang tidak berhutang. Dulu saya advertising ya, biro iklan. Tahun 2007 saya sudah melanglang buana bekerja
ya di baik PMDN maupun PMA. Kemudian 2007 saya buka usaha, itulah advertising itu. Awal-awalnya kita nggak ada utang, nggak ada apa, dengan modal seadanya lah. Namun karena bagus, akhirnya didatangin kan sama pihak si abang. Pak, begini, gini. Kita terbujuk rayu, ya akhirnya kita berhutang. Nah, 2007, 2008, 2009 itu kan masa-masa produktif kita tuh. Apalagi kalau misalnya usaha, kalau saya perhatiin ya, 5 tahun pertama itu memang merintis. Kemudian udah masa-masa jaya-jayanya tuh sebenarnya. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua itu masa jaya-jayanya gitulah. Namun karena akibat daripada hutang itu, akibat daripada riba, apa yang kita rintis, apa yang kita kerjakan, itu habis seketika. Karena apa? Riba. Seperti Allah katakan bahwasanya memang riba itu dimusnahkan, kan begitu. Jadi selama 10 tahun ataupun 5 tahun yang harusnya kita sudah menikmatinya sekarang, akhirnya kita ulang dari nol. Semuanya. Kan begitu. Ini ludes nih. Bahkan ada yang minus. Jadi kalau memang sekarang ini kawan-kawan atau sahabat muslim semua merasakan bahwasannya saya enggak kok masih. Itu sementara. Seperti yang kita pernah bahas sama Bang Jai, seperti membangun istana pasir kan gitu. Enggak kokoh, rapuh, diterjang gelombang, selesai. Kira-kira gitu, tinggal menunggu waktu aja. Jadi kan kita harus, kayak saya lah, ini kan sekarang hampir 50-an saya nih. Saya harus ulangin dari nol lagi. Seharusnya saya udah menikmati, udah haji, udah umroh, keliling Eropa kan gitu, keliling Amerika misalnya gitu lah, keliling dunia. Harusnya begitu. Udah menikmati, kalau tidak kita berusaha bersungguh-sungguh namun tanpa riba. Saya lihat kawan-kawan yang seperti itu, yang tanpa hutang dan riba, sukses bagus, alhamdulillah. Karena memang dulu pekerjaan banyak, semuanya banyak, cuman karena keberkahan itu semuanya nol gitu. Bahkan minus. Kalau Bang Iqbal sendiri mungkin bisa membantu menjelaskan ya, maksud usia produktif ini kira-kira masa seperti apa, atau kalau ada satuannya umur, di umur berapa gitu. Ya, jadi berbicara tentang tema kita hari ini, waktu sia-sia karena memikirkan hutang gitu ya Mas Abrar ya. Nah, jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya, yang sebenarnya saya mengalami masa-masa ini gitu. Nah, jadi di saat saya masih memiliki hutang, cicilan mobil, cicilan rumah. Jadi pada saat saya mau berpikir satu step lebih maju daripada sekarang, tiba-tiba telepon masuk nih Mas Abrar. Tagih, Iqbal kapan ini hutang kamu dibayar? Itu ngeblank semua Mas Abrar. Nah, jadi kemarin sempat saya ada sedikit rezeki yang ternyata dari rezeki itu bisalah digunakan untuk melunasi hutang rumah, hutang mobil gitu kan. Nah, sempat ada bisikan setan yang ibaratnya ngapain sih Bal dilunasin, toh juga gampang tuh bayar cicilan gitu kan. Udah duitnya diputar aja buat modal gitu kan. Tapi ada temen yang nasehatin, coba deh Bal selesaikan aja dulu hutangnya. Nanti insya Allah pada saat hutangmu udah selesai, nanti ide-ide itu akan bermunculan. Nah, jadi saran dari teman itu saya laksanakan dan saya langsung lunasin rumah sama mobil saya. Dan alhamdulillah 1 bulan setelah saya lunasin, itu ide-ide ternyata banyak sekali bermunculan, ide-ide kreativitas yang kemarin stuck buntu. Nah, itu banyak sekali. Terbukti berarti ya. Nah, alhamdulillah sampai 4 bulan setelah saya melakukan pelunasan mobil, itu ada beberapa produk yang saya berhasil keluarkan, dan ini tinggal nunggu poinnya, tinggal nunggu ledakan bisnisnya aja. Jadi alhamdulillah mungkin ini bisa jadi salah satu masukan untuk sahabat muslim semuanya, sahabat Salam TV. Kalaupun punya dana yang bisa digunakan untuk bisnis, coba di cross check dulu masih ada hutang nggak. Nah, pada saat hutangnya udah beres, insya Allah bisnisnya itu lebih berkah, lebih berkembang, dan ide
kreativitas itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oke. Seperti itu Mas Abrar. Oke, berarti kalau Bang Iqbal sendiri tadi dari penjelasannya tidak ada ukuran pasti soal usia produktif itu ya. Iya. Kalau dari Pak Abu sendiri ada tidak Pak? Secara teoritis, ukuran usia produktif itu kan di angka 21 tahun sampai 45 tahun. Itu masa-masa produktif. Kalau kita di Indonesia, kadang kan pensiun itu umur 55. Justru ada yang kemudian 60, seperti kalau profesor apa itu kan 60 tahun. Oke. Jadi dari jenjang waktu masa produktif itu, misalnya contoh, saya mulai usaha umur 21 tahun. Itu kan usia produktif. 21 tahun sampai 45 tahun, sebenarnya kalau tanpa kita ada maksiat lah di dalamnya, gitulah, ada hutang, ada riba, di umur 45 tahun itu kita udah pensiun sebenarnya. Harusnya sudah menikmatin apa yang kita cari selama ini gitu loh. Namun karena kita terlibat riba, terlibat hutang, tetap di umur, katakanlah misalnya di umur 25 atau 30 tahun, kita jadi bangkrut misalnya, hilang semua, dimusnahkan Allah karena kita menggunakan riba tadi itu. Akhirnya kan di umur 30 tahun itu, dari umur 21 sampai 30 tahun itu sia-sia yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita kembali ke titik nol, atau juga minus dari nol gitu loh, kurang dari nol, minus, kita utang masih ada, aset semua sudah terjual, usaha juga sudah tidak jalan lagi, karyawan sudah keluar semua, begitu kan, itu udah minus, artinya meninggalkan utang. Nah, kita kan harus mulai dari umur 30 tahun lagi, dari nol lagi, dari umur 30 tahun, kan jadi bertambah lagi. Nah, umur 21 ke 30 itulah yang maksudnya produktif. Jadi sia-sia. Jadi sia-sia harusnya karena produktif kan, begitu. Betul. Jadi patokannya mungkin kita bisa sebutkan standarnya pada usia 45 tahun orang seharusnya sudah bisa menikmati hasil jerih payahnya dari usia muda. Kemudian kalau misalkan bermasalah pada hutang gitu ya, itulah yang akhirnya mengikis waktu produktif dan akhirnya sia-sia kembali lagi kepada nol begitu ya. Baik, Bang Iqbal, kalau dari cerita pengalaman Abang tadi ya, tadi Abang sebutkan pada saat Abang berniat mengembangkan, terbebas dari hutang, ingin mengembangkan bisnisnya, namun tiba-tiba ada pengingat gitu ya untuk melunasi hutang dan lain-lain gitu. Kira-kira kalau misalkan nih kalau kita sepakat satuan umur 45 tahun kita harusnya menikmati hasil kerja keras kita selama ini gitu ya. Kalau misalnya itu semua pada usia misalnya 30 tapi kita belum melakukan apa-apa, masih ada waktu tidak untuk kita bisa melakukan seperti yang Bang sampaikan tadi, inisiatif untuk melunasi semua hutang, kemudian mulai dari nol, ada waktu 10 tahun atau 15 tahun lagi untuk kita bisa menjadi berhasil, sukses gitu. Jadi sebenarnya mengenai usia produktif tadi saya sebenarnya sangat setuju dengan penjelasan Pak Abu, bahwasannya memang usia produktif itu start dari usia sekitaran 25 ke atas sampai dengan usia 40 tahun, lebih kurang seperti itu Mas. Sisanya kita tinggal nikmatin masa-masa produktivitas kita kemarin hasilnya. Nah, berbicara tentang tingkat kesuksesan harus dari usia berapa? Sebenarnya kita juga mungkin bisa dapat salah satu pelajaran dari Kolonel Easy, pemilik salah satu franchise ayam goreng. Jadi di usia 80 tahun beliau bisa menikmati hasil kesuksesannya. Jadi sebenarnya itu bukanlah hal mustahil. Nah, mungkin yang pertama ya tadi kreativitasnya tadi sempat buntu, Mas. Nah, jadi pada saat orang kreativitas buntu, orang berbicara tentang bisnis beranggapan modalnya dari mana? Jadi yang difikirkan hanya sejauh modal dulu. Artinya pada saat dia tidak ada modal, tidak punya bisnis, kan seperti itu Mas Abrar. Nah, boleh nggak makin kesininya makin dibalik? Boleh nggak kita berbisnis mulai dulu apa yang kita punya, mulai dulu dari apa yang kita bisa. Nah, contohnya Mas Abrar, selama ini kita konsentrasi itu mungkin banyak di bisnis komoditi. Gitu kan, di bisnis komoditi yang ibaratnya kalau yang namanya komoditi itu seperti sembako Mas, seperti teman saya dia berbicara
bisnis saya besar, Iqbal. Ibaratnya saya harus mengeluarkan modal yang besar. Tapi profit yang saya dapatkan itu kecil, hanya 10%. Jadi kalau saya mau mendapatkan profit yang besar, saya harus memiliki modal yang cukup besar juga. Nah, posisi seperti saya tidak mampu untuk berbisnis di bidang itu. Nah, boleh nggak kita ambil sedikit ini contoh mungkin untuk pemirsa Salam TV, konsep bisnisnya agak dirubah sedikit. Ibaratnya mulai dari yang apa kita punya dulu. Nah, contoh, boleh nggak kita ambil ke lini bisnis yang sifatnya kebutuhan spesifik. Artinya bisnis bidang ini kita nggak perlu memerlukan modal yang cukup besar. Contoh nih Mas, saya main di obat penangkal nyamuk, contoh nih ya Mas ya. Kalau misalkan kita berbicara makin ke sininya, rata-rata obat penangkal nyamuk itu kan yang sifatnya beracun, berbahaya bagi kesehatan anak dan keluarga. Nah, boleh nggak kita ambil contoh nih, nyamuk takut sama apa? Nyamuk takutnya sama daun sereh contoh. Nah, saya bermain di minyak sereh contoh Mas. Nah, jadi minyak sereh kalau saya beli berapa? Saya beli ternyata 1 liternya itu hanya 200.000 Mas Abrar. Nah gitu. Nah karena ini sifatnya kebutuhan spesifik, tingkat profit yang kita dapatkan itu tidak bisa ditebak. Artinya kalau 1 liter itu saya bagi menjadi 100 botol, itu dapat kemasan masing-masing 10 ml. Tapi saya dapat 100 botol gitu kan Mas. Nah per 1 botolnya itu yang dari 200.000 tadi dibagi 100, artinya 1 botol modalnya cuma 2.000 Mas Abrar. Nah karena sifatnya kebutuhan spesifik, boleh nggak karena ini sangat ampuh dan ini solusi dari yang bahan berbahaya tadi, saya jual jadi 30.000. Artinya kita main di margin besar, di rate antara 300 sampai 1.000%, itu masih oke kalau kita mainnya di level ini. Nah jadi dari situ artinya dapat membuka wawasan, cakrawala dan ide-ide segar bagi orang yang terbebas hutang. Ternyata untuk memulai bisnis dan mendapatkan profit yang besar nggak harus dengan modal yang cukup besar. Jadi gitu. Jadi memang terbukti ya dengan kita menyelesaikan masalah hutang, ide-ide cemerlang bermunculan dan biasanya cara berpikirnya jadi lebih realistis ya, lebih beda. Dan kalau disebutkan tadi juga mungkin dengan pola pikir nih yang paling penting juga untuk bisa dikembangkan kreativitasnya gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Saya mau bertanya soal satu contoh kasus ya kepada dua narasumber kita kali ini. Kira-kira masalah apa ya yang akan saya tanyakan kepada mereka, kira-kira mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Tetap di program Bebas Hutang, saya segera kembali.